Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai pada poin 386 halaman 154. Poin 386 halaman 154. Kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, wa naha an adza al-jari. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengganggu atau menyakiti tetangga. Ini adalah salah satu larangan dalam al-Islam, yaitu mengganggu, menyakiti tetangga. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 36 berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wa bani sabili wa ma malakat aimanukum. Siapa yang tahu nama ayat ini? Dinamakan ayat apa ini oleh para ulama? Surat An-Nisa 36. Tidak ada yang tahu? Ayat huquqil asyrah. Ayat tentang 10 hak yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim muslimah. Ayat ini sekali lagi dinamakan apa? Ayat huquqil asyrah. Ayat yang berkaitan dengan 10 hak yang wajib ditunaikan setiap muslim muslimah. Apa saja 10 hak tersebut? Yang pertama kata Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Ini hak yang paling utama dan pertama. Dan ini yang sudah kita sering sampaikan, dan ini sudah baku, sudah paten. Yang paling utama dan pertama dalam Islam adalah at-tauhid.
perintah beribadah hanya kepada Allah, sekaligus larangan dari berbuat syirik, menyekutukan Allah dalam ibadah. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an. Hak pertama hak Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan untuk kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Hak orang tua. Dan dalam ayat sering digandingkan hak Allah dengan hak orang tua. Karena kata para ulama, Allah yang menciptakan kita, menghidupkan kita, kemudian orang tua kita lah yang membesarkan kita, yang mengajarkan kepada kita segala kebaikan. Maka mereka yang layak mendapatkan kebaikan dari kita ba'dallahi azza wa jalla. Wabil walidaini ihsana wabidil qurba. Hak yang ketiga, hak karib kerabat. Paman, bibi, ya, entah keluarga dari bapak, keluarga dari ibu. Wabidil qurba wal yatama wal masakin. Yang keempat, anak-anak yatim. Dan yang kelima, orang-orang miskin. Baru yang keenam, ini yang kita bahas. Wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat. Ada yang mentafsirkan tetangga yang dekat dalam artian punya tali kekerabatan dengan kita. Wal jari dzil qurba, Allah tambahkan lagi hak yang ketujuh, wal jari dzil qurba wal jaril junubi, tetangga yang jauh. Ada yang mentafsirkan yang jauh di sini yaitu yang tidak punya tali kekerabatan dengan kita. Wal jaril qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi. Ada yang mentafsirkan wasahibi bil jambi, teman, sahabat karib, atau juga ada yang mengatakan istri. Wasahibi bil jambi. Wa bani sabil, yang kesembilan, musafir yang membutuhkan bantuan, ibnu sabil. Kemudian yang ke-10, wa ma malakat aimanukum. Ada yang mentafsirkan budak-budak yang kalian miliki atau binatang ternak yang kalian miliki. Itu 10 hak yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim muslimah. Betul ya, 10 pas itu tadi. Baik, lihat lagi surat An-Nisa 36 dan insya Allah akan ada lagi pembahasan tentang itu. Namun yang paling ditekankan di sini, wajibnya menghormati tetangga, wajibnya berbuat baik kepada tetangga. Rasul SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Kalau sakit dijenguk, kalau dia butuh bantuan dibantu. Kalau mungkin dia dalam keadaan senang, kita juga ikut merasa senang. Jangan malah apa? Hasad, iri dan dengki. Naudzubillahi min dzalik. Tetangganya beli kipas angin, dia yang muter kepalanya. Ya. Dia atau tetangganya beli AC, dia yang kepanasan. Ini naudzubillahi min dzalik. Dan ini yang sering juga terjadi. Bukan hanya orang yang tidak paham sunnah, bahkan yang juga paham sunnah. Maka sekali lagi ini bahan introspeksi bagi semuanya. Hati-hati, tetangga punya hak yang luar biasa. Wajib menghormati mereka, bahkan yang non-muslim tetap wajib dihormati, apalagi yang muslim. Makanya kata para ulama, tetangga ada 3 kategori. Tetangga yang punya 3 hak, yaitu tetangga yang muslim yang juga kerabat kita. Maka dia punya 3 hak atas kita. Hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, hak sebagai apa? Kerabat. Ini tetangga yang paling banyak haknya atas kita. Tetangga yang muslim dan juga kerabat kita, saudara kita atau paman kita dan seterusnya. Ini berlipat-lipat kewajiban kita
kepada mereka. Ya. Kemudian yang kedua, tetangga yang muslim tapi bukan kerabat kita. Maka dia memiliki dua hak atas kita. Hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim. Ya. Kemudian yang ketiga, tetangga yang memiliki satu hak saja, yaitu tetangga yang kafir non-muslim. Tetap dihormati, tidak boleh diganggu. Kalau dia butuh bantuan dalam hal-hal yang memang tidak ada kaitan dengan kemaksiatan, apalagi kekufuran, maka wajib kita menolongnya. Kalau dia sakit, boleh dijenguk. Ya. Kemudian juga tidak boleh mengganggunya, meskipun dalam keadaan dia misalnya beribadah kepada selain Allah. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Tetap ada barak. Kita punya toleransi, namun dalam hal-hal yang tidak berkaitan dengan urusan agamanya. Kalau dia beribadah, silahkan, kita nggak ganggu. Tapi kita nggak ikut-ikutan perayaan-perayaan mereka. Namun dalam urusan dunia, silahkan berbuat baik kepada mereka. Jangan mengganggu mereka, jangan menyakiti mereka, jangan mendolimi mereka. Seperti yang sering kita sampaikan, tetangga ini musim-musim gini kan musim mangga juga ya. Ya, ini ghanimah. Ya, ini punya tetangga kafir, halal. Haram, tidak boleh. Ya. Wala yajrimanakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilhu aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada sekelompok manusia membuatmu tidak berbuat adil. I'dilu. Allah mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada yang berbuat keadilan. Ini tetangga yang kafir wajib tetap kita hormati, namun sekali lagi ada batasannya. Jangan kebablas seperti kelompok liberal dan yang semisalnya. Ikut-ikutan acara perayaan hari raya mereka, tidak. La a'budu ma ta'budun lakum dinukum waliyadin. Dalam urusan agama tidak ada kata apa? Campur aduk akidah, perayaan hari raya, namun dalam urusan dunia silakan berbuat baik. Ini pertengahan Ahlus Sunnah terhadap orang kafir, terutama yang merupakan tetangga kita. Wajib menghormati mereka. Dalam urusan dunia kita berikan kebaikan kepada mereka, apalagi dengan tujuan untuk mendakwahi mereka, meskipun dengan perbuatan baik kita. Tapi sekali lagi dalam urusan akidah, dalam urusan agama, perayaan hari raya, tidak ada kata-kata apa? Toleransi dalam artian ikut-ikutan acara mereka, tidak. Ini larangan agama kita. Dan kita tidak boleh juga mengganggu acara perayaan mereka ataupun acara keagamaan mereka. Ini adalah hak tetangga yang non-muslim. Dan Rasul SAW dalam hadis Sahih Bukhari ini yang lebih mengarah kepada ucapan Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah dalam Sahih Bukhari, kalau mau ditulis nomornya 6018. Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Yang masyhur tadi yang kita sampaikan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Namun dalam riwayat lain dalam Sahih Bukhari, ini yang lebih pas dalam berdalil dengan atau atas ucapan Imam Ibnu Battah Al-Bari dalam Sahih Bukhari nomor 6018, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia mengganggu, menyakiti, mendolimi tetangganya, entah dengan ucapan, perbuatan dan seterusnya. Harus betul-betul menjaga tadi tetangganya, jangan sampai disakiti. Tetangganya mendapatkan misalnya gosip dari luar, kemudian tambahi sama tetangganya, oh iya betul saya lihat sini, padahal bohong. Naudzubillahi min dzalik. Ini ancamannya berat juga. Rasul SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari juga, fawallahi la yu'min, fawallahi la yu'min, fawallahi la yu'min. Rasul menegaskan sampai 3 kali, demi Allah
sampai bersumpah Rasul, demi Allah tidaklah orang itu beriman atau tidaklah sempurna iman seseorang itu. Sampai 3 kali Rasul mengatakan, demi Allah dia tidak beriman, tidak sempurna imannya, demi Allah dia tidak sempurna imannya. Ketika ditanya, man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang kau maksud itu? Rasul mengatakan, alladzi la ya'manu jarahu bawaikuhu, yaitu tetangga yang tidak pernah merasa aman dari gangguannya. Terus diganggu, entah dengan gosip-gosipnya tadi, dengan perbuatan nyinyiri, nyindiri dan sebagainya tetangganya sendiri. Maka sekali lagi kata Rasul, orang itu tidak apa? Sempurna keimanannya. Ya, ini sekali lagi adab terhadap tetangga. Kemudian poin berikutnya 387, kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbai rahimahullah, wa anit tatawuli wa ta'ni fil ansabi. Rasul melarang dari mencela nasab, wal hamzi wal ghamzi, dan dari celaan atau caci makian. Berkaitan dengan poin pertama, ini ada 2 pembahasan, mencela nasab, ya. Kemudian yang kedua masalah mencela orang lain tanpa hak. Ini poin berikutnya. Adapun poin yang pertama, Rasul SAW bersabda dalam Sahih Muslim nomor 934, Sahih Muslim 934, Rasul SAW mengatakan, arbaun min ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna. Ada 4 perkara jahiliyah yang masih eksis di tengah umatku, yang mereka tidak meninggalkannya. Apa 4 hal yang merupakan kelakuan kebiasaan jahiliyah yang masih terus diwarisi dilakukan oleh umat Islam? Kata Rasul, al-fakhru fil ahsab, berbangga dengan nasab keturunan. Ana darah pink, ana darah ungu dan sebagainya, ana keturunan raja dan sebagainya, ana keturunan Nabi Adam, ya semuanya. Ini sekali lagi berbangga-bangga dengan apa? Nasab keturunan. Pada Rasul SAW mengatakan, orang yang lambat amal perbuatannya tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Gak ada artinya. Semua manusia dari Bani Adam, ya. Dan kita semuanya dari tanah. Apa yang perlu dibanggakan? Kita dari tanah dan akan kembali ke tanah juga. Maka sekali lagi kata Rasul SAW, man batta amalu lam yusri bihi nasabu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak bisa dipercepat oleh apa? Nasab keturunannya. Dan sudah sering kita sampaikan, putrinya Nabi kita Muhammad SAW, Fatimah, tidak punya, ya, keistimewaan khusus dalam masalah hal seperti ini. Bahkan kata Rasul, lau sarakat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Gak ada nepotisme dalam masalah seperti ini. Gak ada manfaatnya nasab. Meskipun siapa? Putri Nabi sendiri yang merupakan langsung keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul juga mengatakan, ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syiti la uni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dari urusan dunia yang engkau inginkan, karena aku tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Likulin darajatun mimma amil, setiap orang mendapatkan derajat di akhirat sesuai dengan amal perbuatannya. Jangan dikira kalau keturunan Nabi dapat apa? Sudah dapat tiket di surga. Na'udzubillahi min dzalik. Enggak ada jaminan. Atau mengira bahwasanya, wah, ya, yang merupakan keturunan Nabi ini pasti masuk surga, maka kita apa? Rame-rame mengkultuskannya, mengkeramatkannya, biar kita nanti di-share juga ke surga. Ya dia saja nggak tahu mau kemana nanti di akhirat. Nah, ya, sekali lagi tidak ada jaminan. Maka tidak perlu membanggakan apa? Nasab keturunan seperti orang-orang jahiliyah. Yang kedua kata Rasul, wa ta'nu fil ansab,
mencela nasab. Ini pertengahan Islam. Tidak boleh berbangga-bangga, namun juga jangan mencela nasab orang. Ente darah biru, anak darah campuran, biru, ungu dan seterusnya. Ini sekali lagi, tidak boleh mencela nasab atau berlebih-lebihan. Ya sudahlah, sekali lagi, yang paling bermanfaat bagi manusia ada iman wal amalu as-saleh, at-tauhid dan ittiba'u as-sunnah. Nasab sebagaimana kata Rasul tadi, barang siapa yang sedikit lambat amal perbuatannya, tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, di antara perkara jahiliyah yang masih terus dilakukan oleh sebagian umat beliau, al-istisqa bin nujum, yaitu meyakini hujan turun karena bintang ini dan bintang itu. Ya, kita ini baru memasuki musim hujan. Kita yakini semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan zikir ketika turun hujan, apa bacanya? Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya mungkin sekarang sudah lama enggak hujan, mungkin lupa zikir, perlu diingatkan lagi. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ini menunjukkan apa? Seorang muslim meyakini hujan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada istilah yang bisa menolak hujan, pawang hujan, tidak ada. Ya sekali lagi, Allah yang mengatur alam semesta ini. Kemudian selesai turun hujan, apa doanya? Mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Mutirna, kita diberi hujan bi fadlillah, dengan karunia dari Allah dan rahmat dari Allah. Menyandarkan semuanya kepada Allah, bukan seperti orang-orang Arab jahiliyah yang menyandarkan turunnya hujan kepada bintang ini dan bintang itu. Makanya dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan, ketika pada malam hari turun hujan, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi kafirun bil kawakib. Pagi hari ada dari hambaku yang beriman kepadaku, yang kufur kepada bintang-bintang. Dan ada pula yang sebaliknya, yang beriman kepada bintang-bintang, yang kufur kepadaku. Yaitu yang pertama, ketika ada orang yang selesai turun hujan mengatakan doa tadi, mutirna bi fadlillah wa rahmatih, maka dia yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang itu. Namun kalau ada yang mengatakan hujan itu turun karena bintang ini dan bintang itu, maka inilah yang kafir kepadaku, beriman dengan bintang-bintang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini yang harus betul-betul diyakini seorang muslim, hujan itu rahmat dari Allah, turun dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menurunkan, Allah yang menciptakan, Allah yang mengaturnya, dan Allah yang mengangkatnya juga menghentikannya. Ya. Kemudian yang keempat, waniyaha, di antara kelakuan jahiliyah yaitu meratapi kematian. Ya. Makanya Rasul mengatakan, laisa minna man syaqqal juyuba wa darabal hududa wa da'a bidakwal jahiliyah. Bukan dari golongan kami yang merobek sakunya, memukul pipinya, dan dia teriak dengan teriakan jahiliyah, meratapi kematian. Na'udzubillahi min dzalik. Boleh sedih, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Seperti yang sudah kita sampaikan kalau nggak salah di kajian ini, orang yang tertimpa musibah itu ada 4 kategori. Betul nggak di sini atau tempat lain? Di sini ya? Coba sebutkan. Ya, orang yang ditimpa musibah itu ada 4 macam sikapnya. Yang pertama yang tercela, yaitu tadi niyaha, nggak sabar, bahkan tadi memukul-mukul badannya atau mungkin banting HP dan sebagainya, ya merusak barang-barangnya. Ini sekali lagi termasuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW ketika menghadapi musibah atau kematian tersebut.
Yang kedua apa? Bersabar. Ini yang wajib. Ya. Yang ketiga apa? Ridha dengan musibah tersebut. Ini tidak wajib, mustahab, karena tidak semua orang sanggup memiliki sikap ridha terhadap musibah. Ridha dalam artian apa? Antara diberi musibah atau tidak sama saja, karena semuanya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yang lebih tinggi lagi apa? Syukur ketika mendapati musibah, karena dia yakin di balik musibah banyak kebaikan-kebaikannya di dunia wal akhirah. Semoga Allah memberikan kepada kita takdir yang baik di dunia wal akhirah. Kemudian poin berikutnya yang masih 387, bagian yang kedua, wal hamzi wal ghamzi. Rasul melarang dari celaan, entah dengan terang-terangan dengan ucapannya atau dengan isyarat. Dan ini seperti yang Allah firmankan dalam awal surat Al-Humazah, wailul likulli humazatin lumazah. Kecelakaan bagi setiap humazah. Humazah yang mencelah dengan lisannya, ya, mencaci maki, memperolok tanpa hak. Ini perlu dibedakan, karena sebagian, mungkin juga ada bagian pertanyaan kemarin itu, yaitu ketika kita membantah orang yang sesat, kita katakan orang ini jahil kuadrat. Memang betul, karena apa? Ucapannya, postingannya tanpa dalil asbun saja, ya, maka tidak ada masalah mencela yang memang layak untuk dicela dari orang-orang yang sesat. Rasul saja banyak memberikan celaan kepada mereka. Du'atun ala ababi jahannam, dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Al khawarid kilabu ahli nar, kelompok khawarid anjing-anjing neraka. Kurang apa itu? Ya, ini kalau memang pas pada tempatnya tidak ada masalah. Mencela dengan apa? Dengan hak. Para ulama mencela ahli bidah. Makanya kata seorang penyair, al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin. Al-qadh, mencela, bukan termasuk ghibah dalam 6 perkara. Di antaranya ketika mentahdzir ahli bidah. Para ulama luar biasa kerasnya, tegasnya kepada mereka. Bahkan sampai derajat mengkafirkan dengan apa? Dengan hak, tidak ada masalah. Ya, sekali lagi ini wajib ditegaskan. Bedakan antara mencela tanpa hak, menuduh tanpa hak, dengan mencela yang memang itu dengan hak. Ya, seperti tadi ketika para ulama mentahdir kelompok sesat, dai-dai penyesat umat, mereka tegas dan keras. Ya, bahkan yang mungkin ikut kajian kita hari Kamis minggu yang lalu, kita bacakan bagaimana ucapan para ulama terhadap orang-orang yang tidak mau hadis Rasulullah SAW. Di antaranya ucapan Abu Kilabah, barang siapa yang mengatakan jangan pakai hadis, cukup dengan Al-Quran saja, maka dia sesat. Ditambahkan lagi oleh ulama yang lain, dia adalah Abu Jahal, dia seperti iblis yang istilahnya berbentuk manusia. Luar biasa celaan mereka kepada orang-orang yang sesat dalam urusan agama ini. Ya, sekali lagi bedakan antara mencela dengan hak dengan mencela tanpa hak. Antara ngerasani orang untuk menjelaskan kesesatannya dengan ngerasani tanpa hak. Ya, orang nggak salah dirasani, dinyinyiri, ini adalah termasuk dalam kategori larangan. Wailul likulli humazatin lumazah. Kecelakaan bagi orang-orang yang mencela, entah dengan lisannya atau dengan isyaratnya. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Mutaffifin, sebagaimana kelakuan orang-orang kafir, innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa, innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun, mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Ketika orang beriman melewati mereka, mereka sering mengedipkan mata. Kambing lewat misalnya, ya, kamu tahu isyaratnya itu untuk mencelah orang-orang yang beriman. Ini yang dilarang dalam syariat Islam.
ya, atau mencela tidak langsung, ya, dengan retorika yang tidak jelas, namun arahnya paham. Seperti ketika ada orang misalnya mencela ulama, oh itu ulama panutan mereka, padahal ini ulama ahli sunnah misalnya, ya, nggak gentle, namun apa, mencela, nyinyiri dengan apa, isyarat. Hati-hati. Di antara tanda alil bidah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Tanda alil bidah kelompok sesat mencela para ulama ahli sunnah wal jamaah, meskipun dengan apa, isyarat-isyarat. Seperti juga kelakuan kelompok-kelompok sesat, di antaranya kelompok ikhwan muslimin, ketika mereka mencela para ulama ahli sunnah, mereka mengatakan ya betul mereka itu ulama, cuma mereka ini nggak bebas ngomong. Apa artinya? Ulama apa? Penakut, pengecut, di bawah tekanan pemerintah. Naudzubillah min dzalik. Ini kadang apa? Mereka tidak terang-terangan mencela para ulama, namun dengan apa? Bahasa-bahasa isyarat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian poin berikutnya 388, kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, wasyatmil mamalik wa darbihim, dilarang mencaci maki budak dan memukul mereka. Ini masih ada kaitan dengan ayat apa tadi? Iya, surat apa tadi? An-Nisa 36. Makanya kita katakan tadi akan ada pembahasan lagi ayat itu, yaitu pada hak yang ke-10, wa ma malakat aimanukum, dan Allah merintahkan untuk kita berbuat baik kepada wa ma malakat aimanukum. Sudah kita sampaikan di situ ada dua penafsiran. Apa saja penafsiran itu? Budak dan apa? Hewan ternak. Dan sudah kita sampaikan juga pada kesempatan yang lalu, larangan apa? Menyakiti binatang. Itu juga termasuk bagian daripada wa ma malakat aimanukum menurut salah satu penafsiran para ulama. Kalau kita bawa kepada penafsiran budak, ini berkaitan dengan poin 388. Dan Rasul melarang mencaci maki budak, bahkan sampai memukul mereka. Apalagi dalam urusan-urusan yang tidak berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin keliru disuruh beli garam, dibelikan gula misalnya. Ya namanya orang mungkin karena capek dan sebagainya salah ketika diperintah dalam hal-hal seperti itu, maka dilarang untuk dicaci maki dan sampai dipukul. Kemudian kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari lagi, wa amara an yut'imahum mimma yakul, dan Rasul memerintahkan untuk memberi makan para budak dari apa yang dia makan. Ya, tuannya makan nasi kebuli, kasih makan kebuli, jangan kasih makan karak. Nah, sekali lagi, cuma karak sate juga enak sebetulnya ya. Tapi intinya selayaknya, ini bukan harus ya sama kebuli dengan kebuli, biar yang sewajarnya lah, cuma sebaiknya berikan makan seperti yang dia makan. Wa yaksuwahum mimma yalbas, dan hendaklah budak itu diberikan pakaian seperti yang dia pakai. Ini yang lebih afdal. Meskipun kata para ulama tidak wajib ya, namun sewajarnya dikasih pakaian yang selayaknya. Wala yukallafu minal amal ma la yutiqun, dan tidak boleh diberikan beban tugas yang di luar kemampuannya. Ucapan Imam Ibnu Battah Al-Ukbari ini sini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari nomor 6050. Sahih Bukhari 6050. Rasul SAW mengatakan, man ja'alallahu akhahu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kulu. Kata Rasul SAW, barang siapa yang Allah jadikan saudaranya di bawah naungannya, tadi seperti budak, maka berilah dia makan seperti yang dia makan, wa yalbasu mimma yalbas, dan hendaklah dia memberikan pakaian seperti yang dia pakai, wala yukallifuhu minal amal ma la yutiquhu, dan tidak selayaknya dia membebankan suatu perbuatan ataupun pekerjaan yang tidak disanggupi oleh budaknya tersebut.
Kemudian kata Rasul, fa in kallafahu ma yaghlibuhu falyu'inhu. Kalau dia membebani, memberikan tugas yang berat, hendaklah dia juga membantunya. Ini sekali lagi bagaimana Islam memperlakukan budak. Ini kalau ada. Kalau sekarang ada tidak? Tidak ada budak yang dahulu pernah ada di awal-awal kejayaan al-Islam. Ini sekali lagi karena tidak ada lagi di akhir-akhir ini jihad yang syar'i yang kaum muslimin memenangkan perang antara mereka dengan orang-orang kafir. Namun ini juga bisa dipraktekkan dalam artian memperlakukan yang baik kepada misalnya asisten rumah tangga, meskipun mereka bukan statusnya budak, cuma dalam muamalah seperti ini, dilarang mendolimi mereka, memberatkan mereka, dan selayak mereka juga dihormati. Bahkan dalam lanjutan poin berikutnya 389 masih ada kaitan dengan poin tadi, wa an yu'fa anhum walau adnabu fil yaumi sab'ina dzamban. Dan hendaklah budak tersebut dimaafkan meskipun salah 70 kali dalam sehari. Dihitung tulis 1, 2, 3 dalam sehari enggak. Yang penting ini kaidahnya, selama budak tersebut, kata ulama, kekeliruannya berkaitan dengan hal-hal yang sepele, yang enggak berkaitan dengan syariat Islam atau melanggar syariat Islam, maka hendaklah sang tuan, bos, memberikan maaf. Seperti tadi, disuruh beli garam, namun datangnya beli apa? Mungkin ada miskomunikasi dan seterusnya, maka selayaknya untuk apa? Dimaafkan. Beda kalau salahnya dalam masalah syariat, dalam masalah mungkin akidah dan sebagainya. Ini sekali lagi harus betul-betul ditegasi. Hadisnya poin 389 ini hadis riwayat Abu Dawud nomor 5164. Ada pertanyaan dari seseorang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim. Ya Rasulullah, berapa kali kita harus memaafkan pembantu kita? Pertama kali Rasul nggak mau menjawab, sampai 3 kali. Baru Rasul mengatakan sab'ina marrah, 70 kali fi kulli yaumin. Ini menunjukkan bagaimana memperlakukan orang yang di bawah kita. Jangan semena-mena, mentang-mentang jadi mudir, mentang-mentang jadi bos, jadi kepala bagian, anak buahnya dikayaknya keset, naudzubillahi min dzalik. Hormati mereka. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, innakum tunsarun wa turzaqun bidu'afaikum. Kalian ditolong, kalian diberikan rezeki lewat perantara orang-orang yang lemah, yang di bawah kalian. Kalau nggak ada yang di bawah, nggak mungkin ada apa? Atasan. Betul tidak? Maka perlu untuk mereka betul-betul dikasihani, disayangi, dihormati. Jangan mendolimi mereka, jangan sampai menyakiti mereka. Meskipun sebetulnya ada batasan-batasan seperti tadi. Kalau sudah melanggar syariat, beda lagi pembahasannya. Poin berikutnya, dan nanti berapa poin berikutnya, ini masih satu kaitan, yaitu masalah larangan-larangan dalam sholat. Poin 390, kata Imam Ibnu Battah al-Kubai rahimahullah, wa naha an yankura rajul fi salatihi kana kridik. Rasul melarang orang itu kalau sujud seperti ayam yang mematok jagung. Kalau antum perhatikan, kasih jagung, apalagi sudah nggak makan berapa jam, luar biasa cepatnya, baru ngambil, naik, belum selesai ngunyah, ngambil lagi. Ini yang Rasul larang, karena di situ ada unsur tidak tumak nina ketika
ruku ataupun ketika sujud. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan masalah larangan dalam salat, yaitu cepat-cepatan ketika ruku ataupun ketika sujud. Insyaallah kita akan bacakan sedikit dari buku Sifat Salat Nabi karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Di dalam buku ini disebutkan wujubut tuma'nina fi ruku, wajibnya tumaknina ketika ruku. Disampaikan di sini wa kana sallallahu alaihi wasallam yatma'in fi ruku'i. Rasul SAW itu tumaknina ketika ruku. Artinya ketika ruku Allahu Akbar, tenang dulu. Ya, tumaknina itu minimal kembalinya posisi, istilahnya anggota tubuh kita pada porsinya. Jangan Allahu Akbar belum sempurna langsung sami Allahu liman hamidah. Baru sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar. Kejar setoran. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi termasuk tidak sah salatnya, seperti dalam kisah orang yang salat 2 rakaat di masjid, tahiyatul masjid, kata Rasul irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah engkau salat karena engkau belum salat. Tidak tumaina ketika salatnya. Seperti tadi, seekor ayam mematuk jagung, cepat-cepatan dia. Seperti itu yang diibaratkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil tentang ini disebutkan dalam kitab ini. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nahani khalili sallallahu alaihi wasallam an angkura fi salati naqradik. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kekasihku yaitu Rasul SAW melarangku untuk aku salat seperti ayam yang mematuk jagung, atau tadi gerakan ayam yang cepat-cepatan mematuk jagung, atau dalam riwayat seperti yang kursalat atau kama yang kul ghurab, seperti burung gagak yang sedang memangsa bangkai. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian Rasul mengatakan lagi kepada Abu Hurairah, wa an altafita iltifata sa'lab, dan aku dilarang untuk menoleh-noleh ketika salat seperti musang dan seterusnya. Wa an aqya ka'al kir, dan untuk aku duduk ik'a seperti monyet. Ini pembahasan berkaitan juga poin berikutnya 392, ada larangan duduk ketika sujud seperti duduknya anjing ataupun monyet, yaitu duduk pantatnya itu di lantai, kakinya di samping kanan kirinya. Pernah lihat kan anjing kalau duduk pantatnya di lantai, sedangkan kakinya di sampingnya tegak. Paham enggak? Nanti dilihat kalau ada. Itu namanya ik'a yang terlarang. Ada ik'a dalam sholat itu ada 3 macam duduk. Duduk iftirash seperti 2 rakaat ketika sholat subuh, sholat sunnah. Paham insyaallah ya? Kemudian duduk tawarruk, ada lagi duduk ik'a namanya. Ini ada perincian. Ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Yang dibolehkan itu antum duduk dengan posisi kedua telapak kaki tegak, jari-jarinya menghadap arah kiblat, kemudian pantatnya itu duduk di atas tumit. Paham? Di atas apa? Tumit. Itu yang dibolehkan. Ada dalam pembahasan sifat salat Nabi di sini. Yang dilarang itu kalau tumitnya renggang, kemudian pantatnya duduk di lantai. Itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Baik. Kata Imam Ibn Battal rahimahullah, dan Rasul melarang untuk tadi salat seperti ayam yang mematok jagung atau yang semisalnya. Kalau kita tambahkan wa an yasjuda qabla an yarfa rasahu minar ruku, dan dilarang sujud sebelum mengangkat kepalanya ketika ruku, yaitu tadi baru sami Allahu liman, belum sampai tegak langsung Allahu Akbar, atau mungkin nggak sampai naik sami Allah langsung sujud lagi. Ini jelas meninggalkan rukun iktidal, nggak sah salatnya. Kemudian yang berikutnya 392, wa an yaftarisa dhira'i fi sujud, dilarang untuk membentangkan kedua tangannya ketika sujud
seperti seekor anjing, yaitu meletakkan kedua tangannya di atas lantai. Lihat anjing kalau sedangkan duduk, ininya apa? Tangannya semuanya di atas tanah, di atas lantai. Yang benar diangkat ketika apa? Sujud. Ini dalilnya disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di sini. Kata Syekh Rasul SAW, wa kana la yaftaris diraihi. Rasul tidak meletakkan kedua tangannya di atas lantai, balkana yarfa'uhuma, bahkan mengangkatnya dari apa? Di atas tanah, wa yubaiduhuma, dan menjauhkannya dari kedua sisi badannya. Tidak dijepit begitu, namun dilebarkan. Tentunya sewajarnya kalau sedang apa? Berjamaah. Kalau naudzubillah min dzalik sampai tengkar misalnya. Hatta ya berdua bayadu ibtai, bahkan digambarkan sampai terlihat putihnya. Istilahnya ketika Rasulullah SAW dari belakang. Ini syariat sunnah Rasulullah SAW ketika sholat tidak boleh ditaruh di atas lantai kedua tangannya tersebut. Dan kata Imam Ibnu Battah, wa an yuq'iyya ka'iqa'il kirt, dan dilarang duduk seperti duduknya monyet ataupun anjing tadi. Sekali lagi, kalau mau lebih terperinci lihat kitab Sifat Salat Nabi oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala. Kita jawab pertanyaan sudah masuk, apa hukum mendatangi proses penguburan orang kafir? Kalau diyakini tidak ada acara-acara kekafiran mereka, doa-doa mereka yang kufur dan sebagainya, insya Allah tidak ada masalah. Seperti kalau kita sedang takziah, kita datang ke keluarganya takziah, ikut berduka cita, kata ulama tidak ada masalah, cuma jangan sampai masuk ke acara-acara keagamaan mereka. Di saat seperti ini apa hukum memakai masker? Sudah kita sampaikan dari awal, kita senantiasa sami'na wa ta'na kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak berbuat maksiat. Selama itu tidak ada kemaksiatan, wajib sami'na wa ta'na, meskipun dalam hal yang mubah seperti pakai masker. Kalau Bapak Presiden mengatakan sudah hari ini bebas masker, kita copot. Namun selama ada peraturan, ada perintah anjuran di hadapan umum, di keramaian masih diperintahkan pakai masker, kita sami'na wa ta'na. Betul tidak? Sudah dicabut tidak peraturannya? Kalau dicabut baru kita apa? Sekali lagi ini agar kita betul-betul melaksanakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa rasul walil amri minkum, dan kita yakini ini adalah ladang pahala bagi kita. Kalau kita yakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini sama kalau tetangga kita non muslim meninggal, sama tadi, boleh kita takziah dalam artian berduka cita, tapi jangan sampai didoakan semoga Allah merahmatinya, mengampuni dosanya, jangan, diharamkan hal tersebut. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.